Selamat bertemu kembali sebagai pertemuan kita pada pertemuan ke-7 ini. Kami dosen pengampu, saya Funaha Hulu, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, bersama dengan Bapak. Saya Dr. Pandapotan Damani, Sarjana Hukum, Master Hukum. Pertemuan ke-7 ini kita masuk pada materi Pancasila sebagai dasar negara. Penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi masyarakat Indonesia. Nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar, yang dijadikan peraturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku dalam Indonesia. Nilai dasar Pancasila bersifat normatif dan abstrak yang sifatnya dijadikan landasan dalam kegiatan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan segala norma-norma hukum dan dalam penyelenggaraan negara. Baik, tadi sebagaimana diterangkan oleh Pak Konana tentang pengertian Pancasila sebagai dasar negara, kita sekarang masuk pada makna Pancasila sebagai dasar negara. Ada 4 item. Yang pertama, Pancasila memiliki sifat dasar yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara, atau sering kita sebutkan sebagai filosofis Grundlag atau Republik Indonesia. Kedua, Pancasila merupakan intelligence karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Yang ketiga, penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Yang keempat, Pancasila seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan keseragaman sistematikanya melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, yaitu tersusun secara hierarkis piramidal. Setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipisahkan. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian dimuat dalam memorandum DPR GR disahkan oleh MPRS dengan ketetapan nomor 20
/MPRS/1966. Ketetapan MPR nomor 6/MPR/1973 dan ketetapan MPR nomor 9/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum Indonesia. Nah, dari sumber hukum dan dari beberapa ketetapan tadi, ketetapan MPR, penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Di pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengandung pokok-pokok pemikiran yang meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis atau Undang Dasar dan hukum dasar tidak tertulis yang kemudian diberikan secara normatif dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu pokok pemikiran pertama persatuan dan penjabaran sila ketiga, negara dan seluruh warga negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Ini dalam bentuk negara. Nah, pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran pengertian negara persatuan diterima dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Negara menurut pokok pikiran pertama ini mengatasi paham golongan dan segala paham perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran, maka persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau perorangan. Baik, pokok pikiran kedua, keadilan sosial sebagaimana penjabaran sila kelima Pancasila. Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalam pokok pikiran pada sila kelima ini dirangkum, disimpulkan menjadi tujuan atau cita-cita negara. Pokok pikiran kedua ini merupakan causa in finalis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan suatu tujuan atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok pikiran ini dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang harus dilaksanakan di dalam Undang-Undang Dasar, sehingga tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasarkan kepada pokok-pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.